Baik anak-anak, setelah kalian tadi mendengar penjelasan muatan PJOK, kita akan mundur sedikit ke halaman 43. Nah, kita akan belajar muatan SPDP. Kira-kira pelajaran SPDP apa ya? Oke, nah kita akan belajar gerak cepat dan lambat dalam tari. Tari itu adalah gerakan yang mengikuti suara musik, ya kan? Nah, di dalam tari itu ada gerak cepat dan ada gerak lambat. Nah, sekarang kita mau belajar yang mana gerak cepat, yang mana yang gerak lambat. Nah, gerakan yang kita lakukan ada yang cepat dan ada yang lambat, ya kan? Oke. Gerakan dapat mempengaruhi perubahan posisi. Pasti kalau kita bergerak, otomatis posisi tubuh kita itu akan berubah. Kalau kita merentangkan kedua tangan sambil bergerak ke kiri dan ke kanan, berarti kita tidak hanya di situ saja, ya kan? Mengalami perubahan posisi tubuh. Tadi yang diam, sekarang ke kiri badannya, ke kanan lagi. Nah, itu namanya mempengaruhi perubahan posisi. Oke, sekarang kita dapat bergerak menggunakan bagian tubuh kita seperti, coba kepala, kemudian tangan kita, lalu apalagi kaki dan badan. Jadi anggota tubuh kita ini bisa kita gunakan untuk melakukan gerakan. Kepala, tangan kita, kaki kita, dan badan kita. Nah, kalau kita menari pasti kita akan biasanya menggunakan gerakan kepala, gerakan tangan, kaki, dan badan. Oke. Sekarang beberapa gerak dapat digabungkan menjadi gerak tari. Nah, cepat lambat gerak tari itu dipengaruhi tempo musik pengiringnya. Tadi Bu Helen bilang kalau kita menari mengikuti suara musik kan. Tempo itu adalah cepat lambatnya lagu. Jadi kalau lagunya cepat, gerakannya pun cepat. Kalau tempo musiknya atau tempo lagunya lambat, berarti gerakannya juga lambat. Coba kalian bayangkan, kalau musiknya misalnya pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Nah, maaf ya, suara Ibu Helen tidak bagus, tapi Ibu Helen mau mencontohkan kalau misalnya lagunya, temponya, musiknya agak cepat, tidak mungkin kita gerakannya lambat, ya kan? Itu namanya tidak indah. Tapi kalau tempo lagunya cepat, kita akan membuat gerakan itu menjadi cepat juga. Jadi cepat lambatnya gerak dalam tari itu kita harus lihat atau dipengaruhi tempo musiknya. Ingat, kalau tempo musiknya lambat, berarti geraknya juga lambat. Kalau tempo musiknya cepat, berarti geraknya cepat. Oke. Gerak cepat dilakukan dengan semangat dan bertenaga, ya kan? Kalau kita geraknya cepat, tidak mungkin kan kita lemah, loyo. Nah, itu tidak terlihat gerak cepat. Tapi kalau gerak cepat itu biasanya dilakukan dengan semangat dan bertenaga. Kemudian gerak lambat dilakukan dengan lembut dan perlahan, ya. Oke. Coba kita peragakan gerak tari berikut. Semua anak-anak berdiri. Nah, angkatlah kedua tangan kita ke depan. Angkat kedua tangan kita ke depan. Anak-anak berdiri ya di rumah. Kemudian kita angkat kedua tangan kita ke depan. Lalu kita rentangkan lagi kedua tangan kita ke samping. Nah, kita ayunkan, kita gabungkan gerakan 1 dan 2 secara bergantian. Jadi seperti ini, lalu ke samping, ke depan lagi, kita ulang lagi ke samping. Nah, itu bisa kita ayunkan tangan kita ya, nanti dipraktek di rumah. Nah, oke anak-anak, kita sudah belajar sedikit tentang gerak cepat atau gerak lambat dalam sebuah tari. Jadi kalian harus ingat, kalau tempo musik atau tempo lagunya cepat, berarti geraknya cepat. Nah, kalau tempo lagunya lambat,
gerak yang kita hasilkan atau gerak yang kita buat juga lambat. Nah, kalau gerak cepat, ingat sekali lagi, itu kita lakukan dengan semangat dan bertenaga. Tapi kalau gerak lambat, dia itu perlahan dan sedikit lembut. Oke anak-anak, semoga kalian mengerti. Nanti di rumah boleh praktek menari sendiri. Pasang musiknya, kalau tempo musiknya cepat, kalian buat gerakan cepat. Kalau tempo musiknya lambat, kalian buat gerakan lambat. Ya, kalian praktek sendiri di rumah. Semoga kalian belajarnya menyenangkan ya di rumah ya. Oke anak-anak, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatannya dan semangat.